Nah, ini kita berada di pesisir selatan ya. Nah, di sana itu ke pusat pemerintahan. Nah, ini di dalam kota pesisir selatan. Dan pesisir selatan ini berada sekitar 70 km dari pusat kota Padang dengan jarak tempuh 1,5 jam sampai 2 jam. Dan uniknya di sini adalah sebuah daerah paling selatan di Sumatera Barat karena berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Dan hari ini kita sudah berada di kota pesisir selatan Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, kita sekarang berada di pesisir selatan ya, sesuai intro tadi bahwa ini sering kita kunjungi juga. Sudah banyak vlog-vlog yang kita buat di sini, mulai dari sejarahnya, mulai dari pimpinannya di sini, tokoh-tokohnya, sampai pahlawannya juga di sini sudah saya buatkan vlognya. Dan kembali lagi kita mengunjungi daerah ini. Memang daerah ini jarang saya lewati ya, atau saya kunjungi, karena memang kalau untuk kesini effortnya memang untuk kesini aja gitu, bukan untuk ya misalnya kalau kita kesini ada ke tempat lain, nggak ada gitu. Kalau kesini memang tujuannya ya ke daerah ini aja, nggak ada bisa ke tempat lain atau kita harus ke Bengkulu aja gitu langsung. Dan seperti inilah penampakan kota pesisir selatan yang beribu kota di Painan ya. Memang daerah pesisir selatan cukup luas dibanding dengan daerah-daerah yang lain, cukup 3 terbesar lah, terluas sampai ke batas provinsi sana. Dan ini adalah alun-alun kota pesisir selatan ya, karena di depannya ini ada rumah sakit Adnan. Dan di sini karena banyaknya berparkir, ini biasanya adalah keluarga pasien atau bisa jadi ojek online juga bisa jadi gitu. Atau di sini mungkin ini nggak ada ojek online lah, saya rasa nggak ada. Nah, ini negerinya bagus sekali, rapi. Dan sekarang kita ingin keluar meninggalkan kota pesisir selatan. Memang kalau dilihat sepintas ya, kelihatannya sangat maju sekali di sini, sangat tertata rapi ya. Tetapi ya sebagaimana kalian ketahui bahwa daerah Sumatera Barat ini rawan gempa, rawan tsunami atau bencana alam. Jadi struktur bangunan di sini tidak ada yang 4 lantai ya, cuman 3 lantai atau 4 lantai aja yang paling tinggi, karena sini tidak ramah terhadap gempa. Dan bisa kalian lihat, mobil di sini masuk semuanya ke dalam kota, walaupun kita cuman untuk pergi melewatinya saja atau ke Bengkulu. Semua mobil besar, truk-truk besar masuk ke dalam kota ya. Nah, ini adalah ikonnya juga, sebuah patung rabab namanya ya. Kalau rabab itu sejenis biola yang digesek, tetapi pemakaiannya seperti orang mungkin kalian google aja deh, saya nggak bisa menjelaskan bagaimana bentuknya rabab itu. Dan objek wisata yang paling bagus di sini adalah kawasan Mande ya. Kawasan Mande, Perpulauan Sebir seperti Raja Ampat, dan juga Pantai Corocok. Hampir rata-rata ini wisata pantai dan juga wisata budaya sejarah, karena di sini sangat dekat sekali hubungannya dengan sejarah-sejarah pelabuhan yang ada di pesisir Sumatera.
Dan daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam, terutama itu hasil karet dan sawit ya. Terutama itu di daerah selatannya, daerah Lunang dan Silaut. Bahkan isu-isunya daerah Lunang dan Silaut atau Kerinci, Damasraya atau gimananya ya, berkembang isu akan mendirikan sebuah provinsi baru yakni Sumatera Tengah ya. Kalau memang iya kejadian, akan berkuranglah pendapatan daerah pesisir ini karena dari sektor kekayaan alam lebih luasnya itu berada di daerah selatannya. Ini gimana lah orang di bawah mobil. Nah, di atas ini adalah sebuah puncak juga ya, Bukit Cinangkiat. Bukit Cinangkiat bukan. Bukit Langkisau. Memang jalur 2 seperti ini ya, sampai habis sekitar 4 kiloan, 3 kiloan. Untuk menuju daerah ini sangat beragam, bisa kalian menempuh melalui via pakai motor, pakai mobil atau pakai angkutan umum. Kalau angkutan umum di sini biasanya travel ya. Travel itu adalah sejenis mobil pribadi yang dijadikan untuk angkutan. Saya Avanza, Innova gitu kan, Grand Max Pick up, apa ya, Grand Max Box gitu kan. Nah, jadi tarifnya sekitar 100 ribuan. Padahal daerah ini sangat dekat ya sebenarnya. Tapi entah kenapa harganya lumayan mahal. Mungkin karena antar alamat juga, karena di sini banyak daerah-daerah pelosok juga. Yang kedua, muatannya di sini sangat jarang ya. Jadi untuk mengurangi sewanya travel ini diambil per orang lebih banyak daripada di Bukit Tinggi. Karena di Bukit Tinggi aja 40 ribu udah bagus gitu. Nah, bisa kalian lihat inilah daerah pesisir. Kalian bisa mengunjungi ke sini. Banyak agenda-agenda wisata yang ada di sini. Atau kalian bisa searching dulu atau Google dulu kalau hendak ke daerah pesisir selatan. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang orang rantau, orang Minang, kelahiran pesisir selatan. Sebagai konten ini sebagai pengobat rindu ya, pengobat rindu kampung halaman. Memang jarang sih yang ada di kota ini tinggal orang-orang tinggal. Biasanya di dalam pelosok-pelosok pesisir seperti Lunang, Silaut, Bayang, Indrapuro, Linggosari atau Tarusan ya. Tetapi tidak ada salahnya kita bernostalgia di dalam kota, pusat administrasi pesisir selatan, yaitu di Painan. Nah, bisa dilihat kalau untuk penginapan di sini banyak penginapan dan rumah makan di seperti ini. Tapi ya seperti inilah penampilan dari penginapan di pesisir selatan ini. Mungkin akan berkembang terus seiring dengan meningkatnya tujuan wisata ya. Karena dahulu saya di sini sempat naik daun ya, dengan wisata Bukit Langkisau, dengan juga wisata Mande. Tapi akhir-akhir ini entah kenapa mulai surut. Dan juga sudah mulai ditinggalkan oleh peminat wisata untuk daerah ini. Kabar-kabarnya di sini banyaknya pungli-pungli liar ya, yang membuat orang sudah malas lagi ke sini. Tapi walau alam ya, itu cuma sekedar oknum, bukan mencerminkan segala sebagian. Dan di sini depannya ada apa nih? Kayak orang meninggal. Oh enggak.
Dan di postingan-postingan saya dahulu, daerah pesisir selatan ini ada hal yang unik ya. Dahulu di 10 tahun yang lewat, sistem pemeliharaan atau pengembalaan sapi pedaging di sini masih sifatnya tradisional sekali, yakni dengan cara melepas di padang rumput. Bahkan sapi-sapi itu bahkan tidur di jalanan. Tetapi sekarang selama saya perjalanan tadi sudah nggak ada lagi. Ada sih beberapa, tapi nggak separah yang dahulu. Dan lanjut ya, tanggung ya, belum sampai 10 menit. Ini adalah terminal daerah pesisir selatan. Sebenarnya ini adalah terminal angkutan umum dan juga angkutan ternak. Bisa dilihat dinas perhubungan. Tetapi di daerah Sumatera Barat ini untuk sektor terminal ya atau perhubungan hampir mati. Bisa dibilang mati ya. Bahkan untuk sekelas kota Padang pun tidak ada terminal. Adapun kemarin-kemarin udah bangun, tapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Jadinya mobil-mobil masih mengambil penumpang di luar terminal, yang mengakibatkan macetnya di beberapa ruas jalan. Wah, sumber alam nih. Kalian bisa lihat sumber alam punyanya orang Jawa Tengah. Lalu bus itu dibawakan untuk sekolah duafa di Painan. Dan sekarang saya nggak, mungkin nanti kita akan cari tahu kok sampai di sana ya. Sumber alam. Oke lah, kita sudah mulai meninggalkan kota pesisir selatan, udah mulai memasuki daerah Tarusan atau Bayang. Saya akhiri dulu motovlog kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan pengucapan dari pesisir selatan Painan, kota Sumatera Barat. Motovlog pamit, sampai jumpa.